Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di ASEAN Games tetap lolos ke 16 besar meskipun di laga terakhir Indonesia ini kalah 1-0 atas Korea Utara. Tapi Indonesia tetap lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Lagi-lagi Indonesia lolos ke babak selanjutnya ajang bikinan AFF ini dengan cara hibah alias keberuntungan. Sebab di AFF kemarin Indonesia pun lolos ke babak perempat final melalui sebagai runner-up terbaik. Banyak yang bilang ini memprihatinkan sebab sebagai juara SEA Games dan runner-up AFF, Indonesia ternyata nggak berkutik jika main di ajang yang lebih besar. Namun yang jadi sorotan di sini saat Indonesia kalah 2 kali di ajang ini bersama Indra Syafri, kok para fans kardus seolah menghilang ya alias pura-pura buta. Nggak ada tuh di internet kata-kata hujatan buat Indra Syafri. Bahkan seorang Akmal Marhali saja yang biasanya paling lantang mengkritik pun seolah mendem. Bandingkan jika tim ini dilatih oleh STY. Sejak kalah dari Cina Taipei aja, itu pasti udah rame, udah panas tuh. Inilah realitas sepak bola kita. Diskriminasi yang dibungkus dengan kata-kata local pride seolah melenggang bebas di kalangan sepak bola kita. Padahal kalau mau fair-fairan ya kritik-kritik aja nggak apa-apa kan. Giliran STY aja disalah-salahin mulu, disuruh ini, suruh out lah, inilah, itulah. Giliran Indra Syafri malah bilang wajar, sebab anulah, sebab inilah, dan lain-lain. Lalu apa tindakan PSSI setelah disindir oleh berbagai media termasuk kami loh ya tentang sikap Erick Thohir yang seolah berat sebelah dengan gak protes saat Sananta ini gak dilepas oleh Persis Solo. Akhirnya Erick Thohir pun meminta Persis Solo melepas Sananta ke timnas. Bahkan bukan cuma Sananta, tapi Beckham Putra yang baru pulih dari cedera pun segera diterbangkan ke Cina. Di sini Erick Thohir nggak punya pilihan. Kalau tetap menahan Sananta dengan membela tim Persis Solo, otomatis pamor Erick Thohir ini akan terancam nih. Sebab jika timnas gagal di ASEAN Games ini, apalagi gagalnya dengan embel-embel, gara-gara Persis Solo nggak lepas Sananta dan gara-gara ketum PSSI nggak mau lepas Sananta, kan bisa hancur tuh pencitraan Erick Thohir, ya nggak? Lagian bandel sih, udah dibilang keluar aja dari AFF, kagak mau. Buat apa sih Piala Ciki? Piala Ciki nggak seberapa, tapi kalau kalah malunya seabad, ya kan? Aduh. Di babak 16 besar, Indonesia akan bertemu Uzbekistan. Nah, sebuah tim yang seharusnya bisa dikalahkan oleh Indonesia. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya mungkin agak repot juga. Ngelawan Thailand aja kita kalah, apalagi lawan Uzbekistan. Kita beralih ke berita klub. Pekan ke-13 Liga 1 merupakan pekan yang panas sebab di pekan ini ada beberapa kejadian yang membuat heboh jagat sepak bola Indonesia. Apa aja ya? Yang pertama, kasus pemukulan terhadap media officer Madura United saat usai laga lawan PSS Sleman. Diketahui saat konferensi pers usai laga ada sejumlah oknum memakai topeng yang memasuki ke ruangan konferensi pers dan mengacak-ngacak suasana di situ. Pelatih dan ofisial Madura pun berlarian ke dalam ruangan. Naas, media officer Madura tertinggal. Dia pun diseret keluar ruangan dan dikeroyok oleh para oknum ini. Hal ini jelas membuat pihak Madura United emosi dan akan membawa kasus ini ke jalur hukum dan meminta Panpel PSS Sleman bertanggung jawab. Sebab ini terjadi di dalam ruangan yang seharusnya sudah steril dari penonton. Pertanyaan kami cuma satu, siapa para oknum penyerang ini dan kenapa mereka bisa masuk ke dalam ruangan konferensi pers? Bagi kami ini biadab sih, dan bukan lagi sepak bola namanya, tapi udah kriminalitas. Gara-gara siapa? Ya gara-gara PSSI yang nggak tegas. Ketika ada keributan di stadion, Komdis hukumannya cuma penutupan sebagian tribun stadion. Ya mana paten, mana ada efek jera. Kan udah sering kami bilang,
bikin undang-undang khusus untuk supporter, undang-undang yang jelas buat panpel, masukkan ke dalam undang-undang pidana, baru bisa teratur liga kita. Entahlah, capek kalau ngelihat tingkah laku federasi kita. Mau sampai kapan kejadian-kejadian kayak ini terus menerus? Omong kosong bilang sepak bola kita mau maju dan bersih, kalau federasinya aja pelintat-pelintut. Yang kedua, aksi pemain Rans, Marco Sandi yang tak terpuji yang menginjak dengan sengaja badan pemain Persis Solo. Wasit sudah benar nih ngasih kartu merah pada Marco Sandi, tapi kita akan lihat nih berapa kali larangan tampil yang akan diterima oleh Marco Sandi. Jika kemarin Putu Gede aja yang tak sengaja mengenai badan pemain Persis Solo hukumannya larangan tampil 5 kali, gimana dengan ini? Kalau kejadian ini cuma dihitung atau didenda hukumannya 2 kali larangan tampil, fix Komdis PSSI perlu diservis nih. Rusak nih Komdis PSSI. Yang ketiga, pelatih Persija Thomas Doll ngamuk-ngamuk di ruangan konferensi pers usai laga lawan Bali United. Doll sangat marah pada wasit Aidil Azmi yang dianggap sangat buruk memimpin laga tersebut, terutama saat Witan Sulaiman dijatuhkan di kotak penalti tapi tak ditunjuk penalti. Doll sempat bawa gambar print kejadian tersebut. Lah, kan kami udah sering bahas, wasit ini tuh penuh kontroversi. Udah berapa kali wasit ini kontroversi. Tapi apa tindakan PSSI? Nggak ada. Makanya banyak yang bilang kerjasama dengan Federasi Jepang soal wasit itu tuh cuma gimmick buat naikin pamor PSSI doang. Hasilnya mah pada baik. Nggak ada yang didapat, nggak ada peningkatan dari wasit. Bahkan belum ada satupun pengumuman tentang hukuman pada para wasit. Yang keempat, pihak Bayangkara FC ternyata kabarnya nggak terima nih atas kekalahan 1-2 dari Persib. Menurut CEO Bayangkara FC Sumarji, kekalahan ini sangat memalukan dan tak pantas diterima atau dirasakan oleh Bayangkara FC. Hingga akhirnya kabarnya Bayangkara FC ini menolak usulan Erick Thohir yang akan menjadikan Bayangkara FC ini tim yang diisi oleh pemain timnas U20 dan akan tetap jadi tim Bayangkara FC dengan full squad. Bahkan di Instagram Bayangkara FC pun sendiri dituliskan tim ini akan berbenah dan akan merubah apa yang jadi keputusan dan kesepakatan awal. Lah, kemarin-kemarin kan udah biasa kalah. Terus kenapa kemarin-kemarin adem-adem ayem aja? Kenapa giliran kalah dari Persib ngamuk? Kan akhirnya jadi pertanyaan, apa benar lantaran gagal menjegal Persib terus gagal cair duit amplop gitu? Kan gitu pertanyaannya. Inilah yang sering kami bilang, tim manapun yang akan melawan Persib itu pasti ngototnya 2 kali lipat. Bahkan kalau kalah bisa ngamuk-ngamuk. Sebab selain gengsi bisa kalahkan tim sekelas Persib, ada duit miliaran cuy yang berjalan di laga untuk bisa mengalahkan Persib. Apalagi sekarang ada embel-embel Persib ini tim anak emas Erick Thohir yang otomatis semakin membuat pasar para mafia ini bertambah panas, yang membuat aliran duit tambah gede bagi tim-tim yang mampu kalahkan Persib. Bicara soal Persib Bandung sendiri tengah jadi sorotan. Nah, kenapa nih? Sebab ada beberapa pemain Persib yang tengah menjadi sorotan media dan juga sorotan dari netizen. Yang pertama, Teja Paku Alam. Di balik aksi-aksi Teja Paku Alam di laga lawan Bayangkara FC yang dianggap layak jadi man of the match, tapi justru LIB memberikan man of the match ini pada Levi Madinda yang membuat para netizen ini emosi dan jengah pada LIB. Teja pun disorot atas aksi kedewasaannya menenangkan kiper Bayangkara FC Awan Seto yang sangat terpuruk. Nah, di sini kan bisa terlihat nih, ini kan bukan kekalahan pertama kali Bayangkara FC di kandang musim ini, tapi kenapa Awan Seto segitu terpuruknya saat kalah lawan Persib, ya kan? Yang kedua, Beckham Putra. Pemain kurus ini selalu jadi bulan-bulanan hujatan para fans kardus kalau main di timnas. Padahal faktanya Indra Syafri, Shin Taeyong itu sangat butuh Beckham Putra.
Terbukti saat Beckham Putra absen di timnas, permainan timnas pun di lini tengah khususnya ya acak-acakan. Artinya apa? Artinya adalah para penghina atau penghujat Beckham Putra ini fix orang-orang tolol yang nggak tahu bola sama sekali. Makanya kalau nggak tahu bola itu udah nonton aja diem, nggak usah ngebacot. Buktinya apa? Indra Syafri aja ngotot pengen Beckham masuk. Yang ketiga, aksi dua pemain Persib yang memberi semangat pada Marco Simic. Simic terancam dicoret oleh Persija dan Simic pun curhat di Instagram dan dikomentarin oleh dua pemain Persib, ini DDS dan Klok. Langsung dikait-kaitin jika Simic akan ke Persib. Terus ya seperti biasa, dua pemain Persib ini pun jadi bulan-bulanan bulian para fans kardus di komentarnya. Yang keempat, Ezra Walian dan David Da Silva. Dua pemain ini sempat jadi sorotan sebab sempat menurun performanya. Bahkan sempat tersiar isu jika dua pemain ini harus dilepas. Tapi di 3 laga terakhir, dua pemain ini justru jadi penyelamat Persib. Ezra dengan 1 gol dan 2 asisnya di 3 laga terakhir. Sementara DDS dengan 3 golnya di 3 laga terakhir. Maka akhirnya membuat para fans kardusnya Persib pun mulai goyah nih dan ingin dua pemain ini pun dipertahankan. Inilah fans kardus, kalau naik didukung, kalau turun dihujat. Ada, benar nggak? Dari Liga 2, sebelum kita ke hasil pertandingannya, kita ke berita transfer dulu deh. Dari Persipura Jayapura, Persipura kabarnya sepakat mendatangkan ex pemain PSS Sleman dan PSS Semarang Jonathan Kantilana. Jojo akan jadi slot asing Asia Persipura musim ini. Jojo sendiri saat ini tanpa klub usai dilepas PSIS Semarang di akhir musim lalu. Lalu hasil pertandingannya pada Minggu 24 September 2023. Yang pertama ada Deltras FC yang menang 2-1 atas Gresik United. 2 gol Deltras FC dicetak oleh Rendra Teddy dan Januar Eka. Sementara 1 gol Gresik United dicetak oleh Victor Bertomeu. Yang kedua Bekasi City FC yang menang tipis 1-0 atas Persikab Kabupaten Bandung. Gol tunggal Bekasi City FC dicetak oleh ya siapa lagi kalau bukan King Eze. Yang ketiga Perserang-Serang yang kalah 0-1 atas PSIM Jogja. Gol tunggal PSIM dicetak oleh Ari Maring. Yang keempat Persipapati bermain imbang 1-1 dengan PSCS Cilacap. Gol Persipapati dicetak oleh Rizky Novriansah, sementara gol PSCS dicetak oleh Fadil Radian. Yang kelima, PSMS Medan bermain imbang 1-1 dengan Persiraja Banda Aceh. Gol PSMS dicetak oleh Matius Sosa, sementara gol Persiraja dicetak oleh Ramadan. Yang keenam, Persekat Tegal unggul tipis 1-0 atas Persela Lamongan. Gol tunggal Persekat dicetak oleh Kahar Kalu. Yang ketujuh, Nusantara United menang telak 3-0 atas PSKC Cimahi. 3 gol Nusantara dicetak 2 gol oleh Matius Silva dan 1 gol dicetak oleh Kardinata Tarigan. Yang kedelapan, PSDS Deli Serdang bermain imbang 2-2 dengan Sriwijaya FC. 2 gol PSDS dicetak oleh Bima Lesmana dan Noriki Akada, sementara 2 gol Sriwijaya dicetak oleh Irwanto dan Ali Koroy.